Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview ya untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 18 Maret. Kick-off-nya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat dan akan bermain di Stadion Brawijaya Kediri. Jadi ini merupakan derby Jawa Timur ya yang tentunya cukup seru karena saya melihat dari video-video tahun lalu di YouTube ini kedua supporter ini saling memberikan sambutan yang cukup bagus ya. Menjaga rivalitas di luar lapangan yang cukup bagus. Jadi saling ecek-ecekan chance itu hanya terjadi di dalam lapangan ya. Tapi ketika sudah keluar dari lapangan, kedua supporter saling memberikan persaudaraan yang cukup baik. Ini cukup luar biasa lah. Saya lihat dari video-video di YouTube ini, wah bagus sekali gitu ya. Saling memberikan saling serang adu chance ya, yang memang positif, bukan negatif ya, positif. Jadi cukup bagus dan saya sebenarnya menginginkan pertandingan besok bisa dihadiri juga oleh supporter dari Persebaya ya. Jadi saya pengen lihat secara langsung, secara live bagaimana supporter dari Persik Kediri memberikan sambutan selamat datang kepada Bonek Mania ya, yang biasanya disiarkan di YouTube. Ini saya dengarnya seperti itu ya. Lalu Bonek Mania juga memberikan sambutan balik kepada Persik Mania. Jadi yang saya harapkan sebenarnya di pertandingan besok kedua supporter ini boleh datang, tapi saya sampai saat ini belum mendapatkan informasi ya, apakah supporter dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya boleh menyaksikan pertandingan ini atau tidak, atau hanya khusus untuk supporter dari Persik Kediri. Saya belum mendapatkan informasi yang pasti. Jadi untuk kalian tetap ikuti ya website resminya Persebaya Surabaya dan Persik Kediri maupun Instagramnya Persik Kediri dan juga Persebaya Surabaya. Jadi nggak terjadi miskomunikasi ya dari ketua pelaksana pertandingan dengan supporter kedua tim. Jadi untuk Persik Kediri sekarang berada di perform yang cukup bagus ya, mendapatkan 5 kemenangan secara beruntun, bahkan di 3 pertandingan terakhir sudah menang tanpa kemasukan ya. Jadi boleh dibilang 3 pertandingan terakhir ini sangat sempurna, ditambah mengalahkan Persib Bandung dan juga Persija. Ya, jadi boleh dibilang perform dari Persik Kediri ya sudah konsisten, tapi hasil yang didapatkan ini sempurna. Jadi memang untuk evaluasi yang saya ingin berikan untuk Persik Kediri sejauh ini memang sudah tidak ada lagi. Ya, sedangkan untuk Persebaya Surabaya memang di 5 pertandingan terakhir ini mendapatkan hasil yang kurang baik ya, tidak memperoleh kemenangan sama sekali. Jadi artinya jelas dari Persebaya Surabaya ini ada perform yang menurun. Karena di 5 pertandingan sebelumnya ini Persebaya Surabaya win streak 6 pertandingan beruntun loh. Ya, tapi apa sih sebenarnya penyebab dari Persebaya Surabaya kok sepertinya susah untuk bangkit padahal di pertandingan sebelum ini memperoleh win streak 6 kali gitu ya. Ini saya coba bahas dari masalah mental atau kualitas pemain dari kedua tim. Persik Kediri boleh dibilang di awal musim jelas ya salah satu tim yang paling lama tidak memperoleh kemenangan atau bahkan tidak memperoleh 1 poin pun. Ya, jadi lost streak terus. Sampai saya mengikuti Persik Kediri ini sama subscriber saya mungkin ya yang mengikuti saya sudah lama, sama-sama bekerja keras ini untuk membangkitkan mental supporternya dulu. Jadi saya berharap supporter dari Persik Kediri di saat lagi lost streak jangan sampai apatis ya. Saya sudah bahas di video bersama kita terlahir kuat. Jadi dari supporternya dulu yang saya ingin buat semangat. Nah ini baru ke pemainnya. Setelah di setengah musim kemarin Persik Kediri kan boleh dibilang sedikit merombak pemain ya, mendatangkan Flavio, lalu mendatangkan Anderson juga pemain belakang dari Persik Kediri ya, lalu ada Hamdi kalau nggak salah dan Kanavi. Jadi memang ada perombakan sedikit yang dilakukan oleh Persik Kediri. Dan setelah itu Persik Kediri langsung boleh dibilang mulai meningkat secara pelan, nggak langsung naik gitu ya, tapi pelan-pelan gitu. Dan akhirnya di 5 pertandingan terakhir atau mungkin 10 pertandingan lah ya, walaupun ada hasil kalah, tapi saya bilang penampilan Persik Kediri ini cukup konsisten. Walaupun kalah dari PSIS, Borneo, PSM Makassar ya, tapi saya bilang sudah konsisten nih, sudah ada perkembangan yang bagus. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini juga sama seperti Persik Kediri ya, di awal-awal musim sama ya, walaupun di sini Persebaya Surabaya masih mending, sering mendapatkan kemenangan, masih ada hasil imbangnya gitu ya. Jadi untuk Persebaya dari inkonsisten ini juga sama, di pertengahan musim mendatangkan Jeff Valente dan juga Victor ya. Jadi artinya jelas mendapatkan
angin segar nih untuk skema permainannya Persebaya. Nah, tapi yang menurut saya tidak dimiliki oleh Persebaya Surabaya, tapi dimiliki oleh Persik Kediri adalah leadership atau jiwa kepemimpinan dari para kedua tim ini. Dari Persik Kediri dulu ya, saya melihat bahwa di sini masih ada pemain-pemain yang memang walaupun bukan kapten, tapi minimal bisa memberikan komunikasi yang bagus. Seperti dari lini belakang ya, ada Kartika Aji atau mungkin Yusron yang sering dipasang sebagai kiper Persik Kediri. Ini juga bisa memberikan komunikasi atau memberikan sedikit arahan kepada pemain belakang agar tetap fokus ya, minimal contohnya seperti itulah. Lalu ada Salbila juga, Hehanusa ya, ada Anderson. Ini saya melihat dari sektor lini belakang ini komunikasinya bagus. Walaupun Yusuf dan juga Agil memang nggak terlalu banyak berkomunikasi ya, memang dari tipenya kan pendiam. Tapi nggak masalah, yang penting di lini belakang dari Persik Kediri ini paling tidak ada yang memberikan komunikasi yang bagus. Jadi bisa memberikan semangat gitu loh, mental dari para pemain ini tetap terjaga dengan bagus. Ini ngefeknya kepercayaan diri dari para pemain tetap terjaga, jadi nggak ngedrop gitu loh, yang berpengaruh ke mental. Nah, sedangkan dari Persebaya Surabaya yang saya sudah 2 kali bahas ya, ini video ketiga saya melihat bahwa pemain Persebaya Surabaya ini cenderung lebih diam semua. Tidak ada komunikasi yang terjalin cukup baik dari Hernando mungkin kiper dari Persebaya, lalu Rizky Ridho atau mungkin Rizwan atau mungkin Leo Lelis ya, Atabala, Koko Ari, Catur. Ini saya melihat memang tipe dari pemain Persebaya Surabaya di sektor lini belakang ini cenderung diam. Memang nggak disalahkan juga untuk masalah bawaan pemainnya sudah diam gitu ya. Tapi dalam melihat perform Persebaya Surabaya yang justru sekarang inkonsisten ya, padahal kan kemarin win streak nih, tapi tiba-tiba kok sekalinya jatuh seperti nggak bisa bangkit. Nah, ini permasalahannya karena itu yang saya lihat, bahwa pemain harus ada yang bisa memberikan semangat minimal di dalam pertandingan. Jadi para pemain lainnya ini ikut terpengaruh mentalnya, kepercayaan dirinya tetap terjaga gitu loh. Ya, saya sudah bahas yang lebih detail di video kemarin saat Persebaya Surabaya tercomeback dengan Persib Bandung. Itu jelas sekali terlihat di babak kedua bahwa pemain Persebaya Surabaya ini seperti ngedrop mentalnya. Kepercayaan dirinya ini seperti hilang gitu loh. Jadi fokus dari para pemain terlihat ngedown. Nah, ini yang saya lihat dari kedua pemain di masalah perform ya. Ini sangat berpengaruh. Jadi ketika Persik Kediri mungkin nanti ada hasil kalah, saya kira Persik Kediri untuk bangkit masih oke loh, masih nggak susah. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini kan sekalinya jatuh seperti susah bangkit gitu. Nah, ini pengaruhnya ke masalah komunikasi atau jiwa leadership dari kedua tim. Lalu kita berbicara masalah skema permainan sedikit ya. Untuk Persik Kediri, skema permainannya memang yang saya lihat ada transisi yang dilakukan oleh Divaldo Alves. Jadi saat menghadapi tim-tim yang memiliki bola possession yang bagus ya musuhnya, ini Persik Kediri cenderung lebih bermain di zona areanya sendiri saat bertahan. Lalu saat menyerang barulah melakukan passing cepat atau counter attack. Makanya kemarin ada yang komen ya, kok Persik Kediri sekarang bermainnya seperti PSM Makassar nih. Nah, ini bagian dari counter yang saya kira, tergantung musuhnya ini siapa. Nah, nanti menghadapi Persebaya Surabaya, kita kan tahu ya, Persebaya Surabaya ini skema permainannya di bawah Coach Aji lebih mengandalkan bola possession. Nah, kemungkinan besar kalau Divaldo Alves melihat permainan Persebaya ya, mungkin juga bisa bermain saat menghadapi Persib Bandung dan Persija. Jadi lebih condong bertahan di areanya sendiri, lalu lebih bermain counter ya. Karena memang bola possession itu counternya ya counter attack ini, permainan bola-bola cepat. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain Persebaya. Karena di 3 pertandingan terakhir ya, saya nggak bahas kekalahan lawan Bali ya. Saya bahasnya yang kemarin tercomeback oleh Persib Bandung, lalu kalah kemarin lawan saya lupa ya, lawan Barito ya, lalu lawan Rans. Ini saya melihat bahwa passing-passing jangan sampai banyak kesalahan di pemain tengahnya Persebaya. Karena memang kalau melihat Persik Kediri besok misalkan bermain di zona areanya sendiri, artinya Persebaya Surabaya dipaksa harus bermain berkreativitas di sektor tengah dan sektor sayap. Karena saya sudah berapa kali bahas ya, untuk membuka pertahanan Persik Kediri, Persebaya Surabaya harus berkreativitas di pemain tengah dan pemain sayap. Jika salah satu lini mati ya, misalkan lini tengahnya Persebaya Surabaya nggak hidup, maka akan kesulitan untuk masuk ke area pertahanannya Persik Kediri.
Makanya yang saya ingin lihat di pertandingan besok, untuk Persik Kediri ini dari skema permainannya akan seperti apa? Apakah mengandalkan bola possession yang artinya permainan lambat ya, melakukan marking sampai ke depan, atau justru lebih bertahan di zona areanya sendiri dan condong lebih melakukan penyerangan dengan bermain cepat? Ini yang saya ingin lihat di pertandingan besok nih. Rivaldo Alves akan memakai strategi yang mana? Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini kan selalu konsisten ya, bermain tetap mengandalkan skema bola possession, walaupun seringkali juga melakukan counter yang berbahaya ya, tapi itu kan jarang terjadi nih dari skemanya Coach Aji. Jadi yang saya ingin lihat untuk Persebaya Surabaya adalah bagaimana membuat kreativitas di sektor lini tengah dan lini sayap. Karena untuk menembus pertahanan Persik Kediri ya, yang kita tahu di 3 pertandingan terakhir ini kan tanpa kemasukan ya, artinya kan cukup bagus ya. Nah ini yang saya lihat Persik Kediri ini pertahanannya sangat rapat. Jadi untuk membuka kerapatan pertahanan Persik Kediri, ya mau nggak mau Persebaya Surabaya harus bermain lebih kreatif di sektor tengah dan sektor sayap. Ya, jadi ini saya akan lihat untuk Coach Aji besok membangun skema permainan untuk Persebaya. Karena pada saat Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar, itu sebenarnya strateginya Coach Aji cukup bagus. Karena mengandalkan transisi pemain, bukan mengandalkan posisi yang stuck ya. Misalkan ya Mamoto di kiri ya di kiri terus, Noviandani di kanan terus. Tapi saat lawan PSM Makassar, saya bilang bahwa permainan Persebaya Surabaya lebih mengandalkan transisi untuk membuka pertahanan PSM. Ya, jadi ini yang saya akan lihat untuk Persebaya Surabaya besok ya. Coach Aji akan memakai strategi yang mana nih? Ini yang cukup menarik untuk saya karena kedua pelatih boleh saya katakan ini sudah cukup bagus, memiliki strategi yang bagus, lalu skema permainannya juga nggak itu-itu aja gitu loh, bisa berganti skema permainan ya. Jadi ini yang saya nantikan untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya. Jadi kita langsung bahas ya nanti di video review yang seperti tadi saya katakan yang saya ingin lihat dari kedua tim ya. Nanti kita ketemu di video review pada hari Sabtu setelah pertandingan selesai. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.